Kita bersyukur lagi kepada Tuhan untuk kesempatan Tuhan berikan kepada kita hari ini dapat beribadah. Amin. Nah, pagi ini kita melihat ada satu hal yang saya merenung, kita ada di hari-hari yang makin sukar. Nah, firman Tuhan bilang menjelang Tuhan datang kembali, di akhir zaman ini datang masa yang sukar, masa yang sulit. Kita mulai lihat hari-hari ini. Dan kalau kita lihat baru-baru mulai terjadi perang, itu sebabnya kami ditunda berangkat ke Israel. Ditunda Januari katanya. Mudah-mudahan perang masih berhenti. Kalau tidak berhenti tidak jadi. Ya, pagi ini bukan khotbah itu. Nah, Tuhan persiapkan kita untuk dapat menanggung segala perkara. Dapat menanggung segala perkara. Perkara sukar, perkara kekurangan, atau kelimpahan. Ada orang kuat waktu dia alami hal sulit, hal sukar, hal kekurangan, dia kuat. Begitu dia kelimpahan, berubah dia. Ada orang yang ketika kekurangan tidak kuat dia menanggung. Dia mulai bohong ke sana kemari, cerita untuk bilang mau bangun gereja, tetapi rupanya untuk beli yang lain. Bohong. Ada orang karena kekurangan bohong. Ada orang karena kelimpahan membayar kebohongan. Ada orang kekurangan atau kurang bahagia, korupsi. Jadi maling. Korupsi itu sebetulnya maling itu. Bukan bagus sekali kalau nama koruptor. Tapi lebih bagus dibilang maling. Nah, saudara, kita berhadapan dengan banyak perkara. Tapi Tuhan ingin kita menjadi orang yang kuat bertahan dalam Tuhan, kuat bertahan dalam iman, kuat berdiri dalam kebenaran firman Tuhan, apapun yang terjadi. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Nah, Filipi 4 ayat 13 ini ayat populer banget. Boleh baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Bertahan apa? Bertahan hidup benar. Ketika hari-hari ini sulit, ekonomi jadi sulit, orang cenderung menghalalkan segala cara untuk dapat untung. Karena sekarang mau dapat untung besar, tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu orang bilang jual apa, dia bisa dapat untung cukup besar. Jual makanan dapat untung bisa 80% katanya. Ibu tungguin betul. Tapi sekarang nggak bisa. Tambah sulit. Nah, ada banyak orang karena tidak mampu bertahan hidup benar, dia curang. Curang dia. Nah, saya tidak banyak itu. Tetapi Tuhan mau kita bertahan hidup benar, menghadapi keadaan apapun. Itu sebabnya segala perkara dapat kutanggung. Kalau kita dapat tanggung segala sesuatu yang dapat terjadi dalam hidup kita, karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Atau ayat ini katakan, di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, maka kita kuat. Kalau kita taruh hidup kita di dalam Tuhan, maka kita kuat menghadapi apapun. Tapi orang yang tidak melekat dengan Tuhan, tidak taruh hidupnya di dalam Tuhan, itu orang gampang sekali berubah. Itu yang orang bilang pagi lain, sore lain.
pagi tempe, sore tahu. Jadi Tuhan mau kita bertahan. Nah, kita mau lihat ini Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Maksudnya aku mengerti dan aku mampu tanggung. Ketika aku kekurangan, aku tetap hidup benar. Amin. Ketika aku kelimpahan, tidak berubah. Masih tetap setia. Tidak berubah, jadi gayanya sudah setengah injak bumi. Kalau apa katanya, kalau malam-malam lihat wanita pakai baju putih, lihat katanya di kakinya, dia nginjak tanah atau tidak. Itu cerita orang, saya tidak pernah lihat. Jadi malam-malam kalau saudara pakai putih terus orang perhatikan, ya harap malum saja. Orang kira saudara hantu. Nah, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Sanggup tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah dengan sikap rendah hati. Tidak berubah. Kekurangan, dia tetap rendah hati. Dia tetap bertahan dalam Tuhan, setia dengan Tuhan. Ketika kelimpahan terjadi, keberkatan terjadi, tidak berubah dia. Tetap setia melakukan firman Tuhan. Tetap setia, tidak berubah. Waktu kekurangan, dia jalan seperti biasa. Begitu kelimpahan, dia sebentar-sebentar tolak pinggang. Ada kebiasaan, salah satu kebiasaan tidak bagus di orang Manado, khususnya laki. Terbiasa tolak pinggang. Itu sebabnya saya keluar dari Manado, saya belajar itu. Karena saya tinggal lama di Jawa, jadi saya belajar untuk tidak sebentar-sebentar tolak pinggang. Siswa sekolah Alkitab, datang ke sekolah Alkitab, banyak kali begitu sampai saya ajak kerja, saya lagi kerja, dia tolak pinggang begini, dia lihat saya kerja. Jadi kayak bos dengan pembantunya. Tapi mungkin itu bukan sombong, tapi jangan-jangan iya. Tapi saudara, ada banyak kali orang rendah hati ngomong begini waktu dalam kekurangan, waktu masih biasa-biasa saja. Tapi begitu sudah biasa, sudah tolak pinggang. Kadang-kadang tidak tolak pinggang, tapi caranya ngomong berubah. Caranya ngomong sudah berubah. Sudah lebih banyak mengajar dan memerintah orang. Jadi cuma kita yang seringkali tahu kita berubah. Yang repot kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita sudah berubah. Itu sebabnya saya dari sejak awal saya masuk ke sekolah Alkitab, ada satu hamba Tuhan mengajar begini. Dalam hidup kita minta ada satu orang yang cukup jauh lebih tua dari kita untuk jadi mentor. Mentor artinya dia memperhatikan kita dan dia memberitahu. Saya pakai seorang hamba Tuhan yang cukup jauh lebih tua dari saya pesan begini, Om, kalau Om lihat, Om dengar, Om rasa saya sudah berubah, entah sudah berubah sungguh atau tidak, tolong beritahu saya, tolong tegur, tapi tolong beri saya kesempatan untuk memberi penjelasan. Saya pesan ke satu lagi yang lebih muda dari saya. Saya pesan begini, kalau kamu lihat saya, kamu rasa, kamu dengar saya berubah mulai jadi mulai nyombong, mulai membesar-besarkan diri, kamu tolong terang-terangan tegur saya. Jadi hamba Tuhan yang kasih seminar itu dia bilang, kita berusaha punya dua mentor. Satu mentor orang yang lebih tua dari kita, satu lagi yang lebih muda dari kita. Tugasnya kita minta bicara belak-belakan mengenai saya, apa yang Om berpendapat mengenai saya, apa yang kamu lebih muda dari saya,
Apa yang kamu pikirkan, kamu dengar, kamu lihat, dan kamu simpulkan, ngomong saja, walaupun mungkin itu salah. Dengan begitu kita dikontrol. Waktu kita sudah berubah, karena banyak kali kita tidak sadar loh, waktu kita berubah. Nah, saya tidak panjang di situ. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Maksudnya, dia terbiasa. Dia limpah, dia biasa saja. Dia kekurangan, dia biasa. Tetap biasa untuk bertahan dalam kebenaran. Nah, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Jadi kenyang bicara dengan kelimpahan, kelaparan dapat bicara juga mengenai kekurangan. Ada orang ketika kenyang dengan harta, kenyang dengan jabatan, kenyang dengan pujian, berubah. Begitu juga orang yang lapar jabatan, lapar kebanyakan, tidak ada kita yang tidak suka uang, ya kan? Tapi bukan jadi hamba uang. Suka uang, ya orang bilang begini, setan juga suka uang. Tapi kita bukan setan. Kita uang, kita tahu itu berkat Tuhan untuk kita gunakan dengan bertanggung jawab. Amin. Nah, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini Paulus bilang ke jemaat yang ada di Filipi. Saya tidak berubah. Mau kekurangan, mau kelimpahan, saya tidak berubah. Saya tidak mengeluh. Kita mau belajar untuk itu. Tuhan ingin persiapkan kita untuk kuat bertahan hidup benar, baik kekurangan, baik kelimpahan, baik kenyang, baik lapar. Nah, kita melihat dua hal supaya kita kuat bertahan menjalani hidup ini. Dalam dua hal saya kemukakan pagi hari ini. Yang pertama, dapat menanggung keadaan kekurangan dan juga keadaan kelimpahan, seperti sudah kita singgung sedikit di ayat ini. Nah, mari kita coba lihat sedikit mengenai peristiwa orang kaya dan Lazarus. Ini kita mau lihat saja si Lazarus lebih dulu. Ini Lukas 16 ayat 19 sampai 28. Ayat 19 ayat 20 dan 22 sampai 22 mengenai Lazarus. Cuma 3 ayat. Lazarus dia, saya tidak kutip banyak ayat ini, tetapi Lazarus tetap setia kepada Tuhan walaupun kekurangan, walaupun miskin dan sakit yang tidak kunjung sembuh. Kita semua tahu kisah itu. Orang kaya lagi pesta, kemudian datang Lazarus, rupanya bukan ngemis, tetapi dia tunggu ada sisa-sisa yang terbuang di meja pesta itu, dan ketika lap mejanya, itu sisa-sisa itu mereka geser sampai jatuh ke lantai, dan itu yang Lazarus harap dia bisa ambil untuk dia makan. Nah saudara, Lazarus, dia kalau kita lihat akhir hidupnya, dia tinggal bersama-sama dengan Tuhan, dikatakan di pangkuan Abraham, di tempat yang senang. Berarti Lazarus selamat masuk surga, katakanlah begitu. Nah, berarti Lazarus ini adalah orang benar, tetapi di dunia ini miskin. Ada orang bilang begini, kalau kita kekurangan, kalau kita miskin, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Saya tidak setuju dengan pernyataan itu.
Memang bisa jadi kita kekurangan karena kesalahan kita, bisa jadi. Tetapi tidak selalu. Lazarus dalam keadaan hidup benar, tetapi dia miskin. Dikatakan malah dia menunggu sampai ada sisa-sisa makanan yang ada di meja dan jatuh dari meja, itu yang dia makan. Rupanya sebenarnya Tuhan munculkan Lazarus yang hidup benar tapi miskin ini, datang di rumahnya orang kaya ini. Tujuan Tuhan supaya orang kaya ini bertobat dari berfoya-foyanya, dari cara yang salah menggunakan berkat. Saudara, kita hati-hati menggunakan berkat. Amin. Supaya kita tidak salah. Nah, Lazarus bertahan hidup benar walaupun dalam kemiskinan. Dia lapar, dia datang cari kesempatan untuk ambil makanan yang remah-remah yang jatuh dari meja pesta itu. Tetapi malah tidak diperhatikan sama si orang kaya ini. Anjing-anjing yang datang jilat boroknya Lazarus. Sudah miskin, sakit-sakitan, hendak sembuh juga. Ya, berkali-kali saya nakal bilang Lazarus, kemudian dikatakan Lazarus, kemudian meninggallah Lazarus. Jadi rupanya orang miskin, kurang makan, waktu dia sakit juga kurang obat. Mungkin bukan kurang obat, memang tidak ada obat, dia tidak mampu beli obat. Jadi kekurangan obat, kekurangan makan, kekurangan obat, mati. Orang kaya ini kebanyakan makan, kebanyakan obat, mati juga. Dua-dua mati. Kalau kita baca cerita itu, setelah Lazarus mati, orang kaya ini nyusul mati juga. Tetapi saudara, Lazarus dia bertahan. Walaupun hidup benar, dia masih tetap miskin. Dia bertahan hidup benar. Ketika sakit, kalau kita sekarang begini, Tuhan, saya sudah setia. Tiap hari Minggu saya ibadah, tiap hari Minggu saya khotbah. Nah, ada teman pendeta, dia bilang begini, kamu tahu nggak, waktu aku sakit, saya ancam Tuhan. Saya bilang, udah hebat sekali nih orang. Dia ancam Tuhan. Saya bilang, ancam bagaimana? Dia bilang, Tuhan, kalau engkau tidak sembuhkan saya akan tinggalkan pelayanan ini. Saya bilang, udah, hebat tuh. Dia bilang, iya, harus begitu. Terus saya bilang begini, yang panggil Bapak untuk masuk dalam pelayanan, oh Tuhan. Kemudian yang mau siapa? Ya saya mau. Ya kalau mau sendiri ya jangan ancam Tuhan untuk tinggalkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya, dia bilang akhirnya sembuh. Saya bilang berarti Tuhan ketakutan dengan Bapak Salah. Jangan, enggak usah ancam Tuhan. Hidup saja benar. Kita berdoa minta kesembuhan, enggak salah. Lazarus pasti dia sudah berdoa, Tuhan sembuhkan saya, supaya saya leluasa kerja dan enggak terus miskin. Tuhan izinkan Lazarus miskin, kemudian sakitnya enggak sembuh sampai mati. Orang bingung, ada apa ini? Banyak hal yang kita tidak mampu mengerti mengenai keputusan Tuhan atas hidup kita. Tapi Tuhan ingin siapkan kita sanggup tanggung apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan sanggup bertahan hidup benar. Walaupun kekurangan, walaupun kelimpahan, walaupun sakit, walaupun sehat. Kadang-kadang kita jadi bangga. Orang bolak-balik masuk rumah sakit. Saya tidak pernah. Bahaya kebanggaan itu.
Syukuri saja Tuhan, terima kasih. Saya sering ke rumah sakit, berdoa buat orang sakit, tapi saya tidak pernah tidur di rumah sakit. Bukan kebanggaan sepertinya kita yang paling rohani karena tidak pernah masuk rumah sakit, tidak pernah dirawat di rumah sakit. Enggak. Itu sebabnya waktu lalu ketika musim COVID, saya mulai merenung, bilang, ada orang bilang begini, puji Tuhan, Tuhan baik, saya sembuh. Saya merenung-renung, saya bilang kasihan, saya tidak mau pakai istilah Tuhan baik, itu sebabnya saya sembuh. Nanti yang tidak sembuh, keluarganya bilang berarti Tuhan tidak baik buat kami. Jadi saya cuma bilang, ya saya cuma terima kasih, Tuhan masih kasih saya kesempatan hidup. Jadi saya tidak mau bilang, oh ini kemurahan Tuhan buat saya, karena itu sebabnya saya sembuh. Terus yang meninggal, apa tidak kemurahan Tuhan juga? Jadi saya tidak mau pakai istilah saya sembuh karena kemurahan Tuhan, saya sembuh karena kebaikan Tuhan. Tuhan baik buat saya. Saya cuma bilang Tuhan kasih saya kesempatan untuk hidup. Amin. Jadi ini Lazarus, dia tetap setia kepada Tuhan walaupun kekurangan, miskin, sakit, dan yang tidak kunjung sembuh. Ini Lukas 16 ayat 23 sampai 28. Orang kaya salah menggunakan kekayaannya, dan kemudian dia tidak gunakan kesempatan untuk menolong. Saudara, banyak kali dalam hidup kita, Tuhan pertemukan kita dengan satu keadaan, Tuhan pertemukan kita dengan seseorang atau beberapa orang. Sebenarnya Tuhan ketemukan kita itu untuk beri kita kesempatan menolong, beri kita kesempatan menabur. Tapi seringkali kita abaikan lahan yang Tuhan bukakan ke kita untuk menabur, akhirnya kita tidak menabur. Padahal Tuhan rancang kita menabur, karena Tuhan rancang beberapa waktu kemudian ke depan, itu setan tidak bisa halangi ketika Tuhan bikin kita menuai, bikin kita menerima berkat. Itu agak panjang dibicarakan, tetapi seringkali tanpa kita sadar, seperti orang kaya ini, dia sedang berpesta, dia sedang bermewah-mewah, Tuhan izinkan Lazarus hadir. Dia lihat, seharusnya dia pakai untuk menolong, berkat yang dia terima, dia pakai untuk menolong, untuk menabur, tetapi dia abaikan. Jadilah dia orang yang tidak bertanggung jawab dengan berkat yang Tuhan beri. Dan kemudian kita lihat ketika Lazarus mati, Lazarus kembali kepada Tuhan, dan si orang kaya ini mati, masuk di dalam siksaan yang mengerikan. Nah saudara, kadang-kadang kita anggap, masa itu salah. Nanti kebiasaan si Lazarus ini. Kalau saya kasih dia nanti kebiasaan. Saudara, tiap kali Tuhan kasih kita kesempatan, tabur. Tuhan kasih kita kesempatan, tolong. Kalau kita tidak bisa tolong dengan uang, tidak bisa tolong dengan barang, dengan harta, kita bisa tolong dia dengan memberi semangat. Kadang-kadang kita bilang, males mau ngomong. Beri kesempatan. Tuhan beri kita kesempatan, lakukan. Saya ada banyak kali ketika ada di situ Bondo, saya sering kali cerita ke saudara. Saya berdiri di trotoar, kadang-kadang saya duduk di trotoar, duduk di dekat orang jual es. Orang-orang datang, tukang parkir, tukang becak, kadang-kadang datang. Saya diem, kemudian mereka mulai buka cerita. Dari pagi sampai sudah siang begini, belum dapat apa-apa. Saya mulai cerita, bilang memang sulit, semua sulit. Tapi saya percaya kalau kita jujur, hidup jujur, Tuhan tahu cara dan waktu untuk memberkati kita. Semangat sekali mereka. Akhirnya ngumpul, mereka dengar. Itu cuma kata-kata. Mungkin lagi tidak ada uang, saya bagi ke mereka.
tapi memberi mereka dorongan. Itu menabur. Menabur tidak selalu uang, tidak selalu barang. Perhatian, kita bisa bicara memberi semangat, itu menabur. Jangan abaikan ketika Tuhan buka kesempatan. Nah, ini soal kuat bertahan saya ada kutip 2 Korintus 11 ayat 25. Kalau kita bandingkan saja, Paulus bilang begini, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Wih, ini pelayanan Paulus. Saya rasa belum ada pendeta yang berani jamin dia hidup hari ini sudah seperti Paulus. Tapi kita lihat Paulus alami hidup benar, melayani benar, hidupnya banyak yang tidak enak. Ayat 27, aku banyak berjeri lelah dan kenapa dia hilang? Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Kekurangan. Itu sebabnya di Filipi 4 ayat 13 tadi kita ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dan aku cakap menanggung. Dia lewati banyak hal yang sulit. Nah, Tuhan ingin siapkan kita untuk mampu tetap bertahan hidup benar walaupun kekurangan, walaupun kelimpahan, walaupun sakit, walaupun tidak pernah sakit. Tidak kita jadi berubah jadi kebanggaan diri yang salah. Nah, yang kedua, kita kuat menghadapi keadaan ketika Tuhan tidak menolong dalam kesukaran. Ini yang tidak enak. Banyak kali kita komplain, Tuhan mana pertolonganmu? Waktu gereja dibakar 10 Oktober 96, banyak orang bertanya, Om mau tanya, Tuhan janji, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Saya bilang, iya betul. Terus di mana Tuhan waktu gereja-gereja dibakar? Saya bilang, Tuhan ada. Janji Tuhan untuk menyertai, sekali-kali tidak membiarkan, sekali-kali tidak meninggalkan, tetap berlaku. Dia bilang, kenapa Tuhan tidak hentikan? Dia bilang, ada banyak hal yang kita tidak mampu mengerti. Ada hal yang Tuhan izinkan. Orang jahat berbuat sesuka hati atas orang benar. Termasuk saudara masih ingat ketika Stefanus, dia memberitakan untuk keselamatan orang. Dia beritakan firman Tuhan secara benar. Hasilnya apa? Dia ditangkap, dilempar dengan batu sampai mati. Dan Tuhan seperti tidak berbuat apa-apa. Ini yang banyak kali kita tidak kuat. Tuhan kok tidak berbuat apa-apa. Keluarga saya sampai kayak gitu tidak alami pertolongan. Padahal mereka setia. Padahal kami setia. Kok begini? Tuhan persiapkan kita untuk tidak bilang, kok begini ya Tuhan, protes. Tuhan persiapkan kita untuk apapun yang terjadi, pokoknya kita tahu kita sedang hidup benar. Apapun terjadi, kita bilang, Tuhan, saya tidak mengerti hari ini, tetapi saya percaya keputusan-Mu dalam hidupku adalah yang terbaik buat aku. Tidak ada yang bilang amin. Oh ya. Daniel 3 ayat 14 sampai 21.
Saya tidak kutip banyak, tetapi ini cerita mengenai Samesa. Mana Samesa? Oh, tidak ada. Sadrak, Mesak, Abednego. Ini 3 pemuda Yahudi, pemuda Ibrani, pemuda orang Yehuda yang ditawan ke Babel. Satu waktu raja berdirikan patung besar, tinggi besar. Kemudian raja perintah semua orang berkumpul, bikin perayaan peresmian patung itu, dan ketika musik berbunyi, semua harus tunduk menyembah patung dewa yang dipuja. Dan kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego ada di situ. Mereka salah satu atau mereka bertiga itu adalah termasuk pejabat-pejabat di kerajaan, dipercayakan oleh raja pada waktu itu. Nah, saudara, kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego dipaksa untuk menyembah patung, dipaksa untuk mengabaikan Tuhan sebagai satu-satunya yang disembah, disuruh menyembah patung, dipaksa, dan diancam untuk dibakar di dalam dapur api. Kita ingat kisahnya itu. Tetapi tetap setia pada Tuhan walaupun Tuhan tidak tolong. Saudara lihat ini, saya kutip ayatnya. Dalam ayatnya yang ke Daniel pasal 3 ayat 17, ketika raja bilang begini, kalau kamu dengar musik berbunyi, saya beri kalian kesempatan. Karena orang sudah lapor ke saya, raja bilang, orang sudah lapor ke saya, kalian tidak mau menyembah. Dia bilang, sekarang kalau dengar musik bunyi, kalian bertiga harus menyembah. Kalau tidak, aku akan masukkan kalian ke dalam dapur api. Dan raja bilang begini, Allah manakah yang mampu melepaskan engkau? Kemudian Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara, ini pernyataan. Dia bilang, kalaupun kami berdoa mohon kelepasan dan Tuhan tidak jawab doa kami, kalau ancaman yang raja sampaikan itu tetap terjadi dalam hidup kami tidak akan ingkar dengan Allah yang kami sembah. Ada banyak orang tinggalkan Tuhan Yesus cuma karena terancam kehilangan jabatan, cuma karena terancam hendak naik jabatan, hendak naik pangkat. Dia tinggalkan Tuhan Yesus cuma karena bisa dapat jodoh orang berpangkat, jodoh jenderal, daripada calonnya yang anak Tuhan setia tapi pangkatnya kopral jenderal. Saudara, ada banyak kali ketika kita lihat harta, kita abaikan penyembahan kita kepada Tuhan Yesus dan kita berpindah penyembahan. Ketika kita melihat uang, kita menyembah uang lebih dari menyembah Tuhan. Karena kita takut terancam kekurangan. Ini diancam. Dan kemudian kita tahu kisahnya,
Begitu mereka bilang, kami tidak mau menyembah, raja marah. Raja bilang, panaskan 7 kali itu dapur api itu. Jadi pengawal yang berdiri dekat dapur api mati karena panasnya dapur api itu. Tetapi saudara, pengawal ambil mereka diikat, Sadrak, Mesak, Abednego diikat, kemudian dilemparkan ke dapur api. Tentara pengawal yang lemparkan mereka mati terbakar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam api. Penghukuman sudah jalan. Kalau kita, waktu saya misalnya sudah ditangkap, sudah mau dilemparkan, ya berarti, saya lihat berarti tidak ada pertolongan yang terjadi. Kadang-kadang pertolongan Tuhan itu bukan datang mencegah kita untuk tidak alami kesukaran, tetapi Tuhan tolong kita di tengah kesukaran. Begitu dilemparkan ke dalam dapur api, kaget mereka bertiga. Kok kita tidak mati? Kok tidak terbakar? Tiba-tiba raja lihat ada 1 orang lagi jalan di dalam. 3 yang dilemparkan, yang jalan-jalan di dalam api 4. Dan raja bilang, yang keempat itu seperti dewa. Berarti ada kemuliaan. Berarti kehadiran Tuhan. Pertolongan Tuhan datang di tengah kesukaran. Banyak kali kan kita harap kita tidak usah masuk kesukaran, Tuhan tolong dulu, iya kan? Kita tidak usah sakit, Tuhan tolong. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita sakit, kemudian di dalam sakit itu Tuhan tolong. Sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Sudah dimasukkan dalam hukuman, sudah dimasukkan dalam kesukaran, doanya seperti tidak dijawab oleh Tuhan. Kaget dia di dalam. Kok tidak terbakar? Malah yang mengikat dia, ikatannya lepas, terbakar. Baju tidak terbakar, rambut tidak terbakar. Kalau saya tidak ketahuan terbakar atau tidak. Tidak ada bedanya lagi. Tapi ini kita lihat hal luar biasa. Pertolongan Tuhan terjadi di tengah-tengah keadaan yang sulit. Jadi jangan minta, Tuhan, mana jawaban Tuhan? Supaya Raja Nebukadnezar berubah dia. Berubah hatinya, oke, saya tidak hukum. Karena baru-baru Tuhan bicara ke hati saya, bahwa saya tidak boleh hukum kamu. Tidak. Tuhan biarkan dilemparkan ke dalam api, baru di dalam api ada pertolongan. Heran, tidak terbakar. Dari situ terjadi sesuatu yang kita tidak duga. Tiba-tiba raja bilang, keluar, Sadrak, Mesak, Abednego, keluar. Begitu keluar tetap 3. Yang keempat hilang. Begitu keluar, raja umumkan. Saudara tahu raja umumkan apa? Mulai hari ini, siapa yang tidak menyembah kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum. Wih, tiba-tiba berubah. Kita harus hormati Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu mungkin kita harapkan terjadi tiba-tiba di Indonesia. Tiba-tiba SBY umumkan. Mari kita menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Di Indonesia ini tuh orang-orang yang ada topi begini dan jenggotan itu tiba-tiba umumkan, mari kita menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak tahu proses yang Tuhan lakukan, tapi kadang-kadang Tuhan biarkan kita masuk dulu di sengsara. mau ibadah dibakar, mau ibadah ditutup, izin sudah lengkap masih ditutup. Itu di Indonesia tetap ada sampai hari ini.
Kita tidak mengerti, tapi kita percaya Tuhan tidak pernah salah. Amin. Dapat menanggung segala perkara. Filipi 4 ayat 13 tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Matius 24 ayat 13, Tuhan mau kita menjadi orang yang bertahan sampai akhir supaya selamat. Dapat menanggung segala perkara. Tuhan persiapkan kita untuk bertahan dalam iman apapun yang terjadi. Yang pertama, dapat menanggung keadaan kekurangan dan juga kelimpahan. Tetap sudah setia kepada Tuhan tapi kekurangan. Ketika kelimpahan tetap setia kepada Tuhan. Amin. Jadi yang masih kekurangan sampai hari ini, percayalah Tuhan tidak biarkan saudara dan saya. Ya, tapi ada yang sudah tidak makan, atau ada sengaja memang tidak mau makan. Ketika Tuhan tidak menolong dalam kesukaran, jadi dapat menanggung segala perkara, termasuk ketika Tuhan tidak menolong dalam kesukaran, ketika Tuhan tidak menjawab doa. Doa tidak ada jawaban. Di mana engkau Tuhan? Tidak terlihat pertolongan Tuhan, seperti Stefanus. Sudah beritakan yang benar, ditangkap, dibawa ke pinggir kota, kemudian dilempar dengan batu. Stefanus bilang, saya lihat langit terkoyak dan anak manusia, Tuhan Yesus, berdiri di sebelah kanan Allah. Tapi Tuhan Yesus tidak berbuat untuk tolong Stefanus. Tuhan hadir, tapi seperti tidak ditolong. Tapi ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Ada Paulus, ada Saulus di situ yang suruh orang lempar itu Stefanus. Sadis. Saulus itu termasuk kelompok radikal. Dia tangkapin orang-orang Kristen di mana-mana, seret, masukkan ke penjara, dianiaya. Saulus. Tapi saudara, ketika Tuhan seakan-akan tidak menjawab doa jemaat untuk keselamatan Stefanus, ketika Stefanus sedang dilempar dengan batu sebelum mati, dia bilang, ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada orang-orang ini. Saulus dengar. Dia bilang, ini gila. Sementara dia dianiaya, dia masih doakan pengampunan buat kami yang lempar dia. Kalau kita hari-hari ini, saya kadang-kadang berdoa, Tuhan, kapan saya lihat hukuman terjadi atas pendusta-pendusta, pembohong-pembohong yang memaki-maki di negara ini. Tapi Tuhan mau ajar kita juga mendoakan mereka. Amin. Tidak ada jawaban. Tuhan mau kita sanggup menanggung segala perkara, menanggung keadaan kekurangan atau kelimpahan, menanggung ketika Tuhan tidak menolong dalam kesukaran, dan doa kita seperti tidak dijawab. Tuhan memberkati. Tuhan mau kita tetap kuat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini,